Halo Sobat Jari X-Ray, jeritan misteri datang lagi dengan sejumlah cerita misteri, horor, dan menakutkan yang terjadi di sekitar kita dan mancanegara. Edisi hari ini Jari X-Ray akan membahas sebuah misteri yang telah lama dibicarakan oleh banyak orang, yaitu misteri kapal hantu Oirang Medan. Untuk lebih lengkapnya silakan simak video berikut ini. Misteri kapal Oirang Medan ini terjadi berdasarkan dari lembaga intelijen terbesar dunia, Central Intelligence Agency, CIA, menyebutkan bahwa kejadian ini terjadi pada bulan Februari 1948, ada pula yang menyebutnya Juni 1947. Namun salah satu penulis Tescitis Librari, Estelle, menuliskan bahwa kejadian menyeramkan ini terjadi pada 1940. Belum apa-apa kisah ini sudah dibuat aneh untuk para pembaca. Namun, siapa sangka bahwa kisah ini rupanya masih membuat para peneliti dunia dirundung rasa penasaran selama puluhan tahun. Misteri ini diketahui dibahas di beberapa buku-buku internasional seperti The Case for the UFO, 1955, karya Mariska Jessup, Invisible Horizons, 1966, karya Vincent Gaddis, dan Big Box of the Unknown Planet, 1998, karya Doug Moon. Pada 17 Februari 2016 silam, GNFI juga pernah menuliskan secara singkat kisah ini dengan mengacu pada waktu Juni 1947. Kisah ini adalah tentang hilangnya kapal dagang milik Belanda, SS Oirang Medan di Selat Malaka. Dokumen CIA yang dirilis pada 23 Mei 2005 itu menceritakan bahwa sinyal SOS, dalam konteks ini memiliki kepanjangan, Save Our Ship, telah terdeteksi dan diterima oleh pos pemantauan Inggris dan Belanda. Isi sinyal SOS itu mengandung pesan, seluruh perwira, termasuk kapten kapal meninggal, mungkin semua kru juga sudah meninggal, hening sejenak, lalu muncul kembali sinyal SOS yang mengandung pesan berisi, aku mati. Kala itu, dua kapal Amerika Serikat yang sedang berada di Selat Malaka, yaitu City of Baltimore dan Silver Star telah menerima pesan darurat dari kapal SS Oirang Medan. Para operator radio dua kapal itu pun menerima pesan SOS tersebut dan lantas berusaha melacak titik sumber sinyal tersebut. Hingga akhirnya posisi Silver Star dikisahkan sebagai kapal yang terdekat dengan Oirang Medan kala itu dan memutuskan memutar haluan untuk mendekati lokasi Oirang Medan. Betapa mengejutkannya mereka setelah melihat kondisi para awak kapal Oirang Medan. Kondisi mengerikan ini bukan karena kapal bersimbuh dengan darah, maupun kondisi kapal yang hancur berantakan layaknya diserang oleh perompak. Pasalnya, para awak kapal justru meninggal dalam keadaan mata berbelalak dan beberapa di antaranya meninggal dalam posisi mulut menganga. Pun terjadi pada anjing kapal yang ditemukan mati dengan kondisi tak jauh berbeda. Bahkan dokumen The Proceedings of the Merchant Marine Council, 1970, yang dikeluarkan oleh AS Coast Guard menceritakan secara detail kondisi para jasad dengan gambaran wajah para jasad menghadap ke matahari, menatap, seolah-olah ketakutan. Awak kapal Silver Star sama sekali tidak menemukan tanda-tanda kekerasan maupun tanda-tanda perlawanan yang dilakukan oleh awak kapal Oirang Medan. Sehingga akhirnya kapten kapal Silver Star memberikan perintah untuk menarik Oirang Medan ke pelabuhan terdekat agar bisa diselidiki lebih lanjut. Namun, perintah itu tidak pernah terlaksana karena asap tebal tiba-tiba mengepul dari bagian kapal Oirang Medan dan kemudian ledakan terjadi. Oirang Medan pun tenggelam bersama semua jasad awak kapal. Sebenarnya apa yang terjadi pada Oirang Medan? Mengapa para awak kapal Oirang Medan seolah-olah digambarkan seperti mati karena ketakutan yang amat sangat? Salah satu sejarawan kelautan, Roy Bainton, membuat sebuah artikel berjudul Cargo of Death yang diterbitkan oleh laman perpustakaan Australia, NESWA, untuk menjelaskan salah satu spekulasi yang paling masuk akal terkait kematian para awak kapal Oirang Medan yang tak berdarah itu. Bainton pertama kali mendengar soal Oirang Medan sejak 1961 dan menghabiskan waktu hingga 15 tahun untuk meneliti dan menganalisis misteri kapal milik Belanda ini.
Hingga akhirnya dia pun membuat konstruksi kejadian yang paling mungkin terjadi. Bainton mengutip salah satu buku tipis Jerman yang hanya 32 halaman tebalnya. Buku ini ditulis oleh Otto Mielke berjudul Das Totensschiff in der Südsee, Kapal Kematian di Laut Selatan, yang diterbitkan 1954. Mielke merupakan salah satu orang yang mengetahui banyak tentang kemungkinan rute dan kargo yang dimuat orang Medan. Meski sebenarnya Mielke pun gagal merinci daftar kargo yang dibawa orang Medan. Hingga akhir hayatnya, analisis Mielke pun tak mampu menjadi jawaban terakhir. Spekulasi barang muatan yang beracun menjadi alasan penyebab kematian misterius awak kapal orang Medan. Mielke menyebutkan bahwa orang Medan bisa saja mengangkut kargo campuran yang mematikan dari Belanda, yaitu Ziankali, semacam kalium sianida dan nitrogliserin. Mielke pun sebenarnya mempertanyakan bagaimana bisa orang Medan mengangkut zat berbahaya ini. Hal ini malah menambah misteri. Pasalnya tidak bisa semudah itu kapal bisa membawa zat berbahaya. Ini karena dalam protokol Jenewa 1925, sudah diratifikasi oleh 33 negara soal pelarangan pemuatan semua senjata kimia. Dua jenis zat kimia itu sebelumnya diketahui digunakan sebagai senjata kimia oleh Nazi dan Jepang. Jepang menggunakannya saat melawan Cina di Perang Dunia Kedua. Dari sini, Bainton mulai memunculkan spekulasi terkait alasan orang Medan yang membawa zat beracun itu. Kala itu Bainton melihat terjadi kekacauan di Indonesia. Lebih tepatnya pasca Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Bainton menjelaskan bahwa sejak tahun 1945, masih ada upaya Belanda untuk merebut kembali kekuasaan di Indonesia. Namun apakah dua bahan kimia itu akan menjadi senjata kimia Belanda untuk merebut kekuasaan? Hal ini pun tidak ada jawabannya. Meski begitu, sebab kematian para awak kapal bisa terjadi adalah paling mungkin disebabkan oleh kebocoran dua zat beracun itu, sehingga terhirup oleh seluruh awak kapal orang Medan. Dan kalau mau dilanjutkan kembali misteri ini, bagaimana bisa awak Silver Star yang memeriksa orang Medan tidak teracuni? Sebenarnya masih banyak spekulasi lain yang mencoba untuk menjawab kengerian orang Medan. Dari mulai kedatangan alien sampai hantu. Orang Medan sendiri belum jelas melakukan perjalanan laut untuk apa dan mengangkut apa. Dari namanya, kapal milik Belanda ini pasti menuju Indonesia atau telah melepas sauh dari Indonesia. Saking banyaknya spekulasi, apalagi sudah tidak jelas waktu kronologi kejadiannya, tak heran jika Estelle pada akhirnya menyimpulkan bahwa ini adalah karangan belaka. Kisah itu gagal meledak pada 1940 lalu diceritakan kembali pada 1948, tulis Estelle dalam The Myth of the Orang Medan Ghost Ship, 1940, 2015, dalam Skittis Library. Oke Sobat Jari Misteri, semoga ulasan kali ini cukup bermanfaat terlepas dari peristiwa yang terjadi semuanya kembali ke kita masing-masing. Apabila teman-teman mempunyai cerita atau kisah yang menarik silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu Jari X-Ray kali ini, sampai jumpa pada video berikutnya. Salam Jari X-Ray. Jeritan Misteri.